HP yang satu ini sayang banget. Bagus, tapi harganya itu loh yang... Yo guys, Tecno di awal tahun ini cukup menggebrak pasar smartphone tanah air dengan lini Camon-nya. HP yang sangat value deal dengan spesialisasi niche yang jelas serta target market yang terukur. Tapi itu tidak menjamin semua produk Tecno yang keluar setelahnya bakalan selalu on target. Tecno Pova 7 Ultra, smartphone yang sebetulnya menjanjikan tapi punya dua problem yang menurut gue cukup krusial. Kita bahas. Buat kalian yang baru di K2G, untuk full spesifikasi adanya di deskripsi. Apalagi di video ini, gue mau diskusi dan sharing experience dengan kalian menggunakan Pova 7 Ultra ini. Pova 7 Ultra di atas kertas adalah smartphone yang menarik dan beberapa hal juga selaras dengan real experience gue. Buat yang belum familiar dengan seri Pova-nya Tecno, secara historis dia menyasar segmen performance smartphone dengan harga yang value deal. Kita bisa lihat hal ini dari kerjasama Tecno dengan PUBG yang kelihatan dari box Pova 7 Ultra. Berangkat dari situ gue merasa ada yang bentrok nih secara konsep dengan realnya Pova 7 Ultra. Pova 7 Ultra sebetulnya cukup bagus sesuai dengan segmen pasar yang dituju. Dia pakai Dimensity 8350 Ultimate buat SoC-nya yang udah sempet kita lihat di berbagai smartphone dari range harga 4 jutaan sampai 7 jutaan. By benchmark oke, by daily performance juga bagus. Tapi ketika dipakai gaming, sekedar lumayan. Masalahnya, walau secara raw performance yang ngangkat, namun memang suhunya tergolong tinggi ketika main game yang relatif ringan kayak Mobile Legends sekalipun. Main di ruangan non-AC, main segame bisa sampai 43 derajat. Di game kedua, itu udah 44 derajat tuh. Main game yang lebih berat, seperti Wuthering Waves, itu tambah panas. Bisa sampai 47 derajat cuy. FPS-nya pun baru main sebentar udah kena throttling. Analisa gue ini ada dua sumber masalah. Cooling yang belum efektif dan materi desain yang baik frame maupun body terbuat dari plastik yang kurang bisa ngeluarin panas. Sampai sini sebenarnya masih lumayan ya. Tapi Tecno mencoba memberikan added value, sesuatu yang lebih, dan sayangnya bisa jadi inilah yang bikin harganya menurut gue terlalu tinggi. Desain. Secara desain, gue sebenarnya suka banget desain Pova 7 Ultra. Ini mirip arahnya kayak Nothing Phone series. Lengkap dengan glyph yang di sini letaknya di sekitar modul kamera. Bahkan menurut gue dia lebih bagus daripada Nothing Phone 3 kemarin yang desainnya super nyeleneh. Ini lebih rapi dengan konsep yang jelas. Dan nggak cuma desain luarnya aja yang terinspirasi oleh Nothing Phone. Tapi desain UI-nya pun demikian dengan icons dan widgets yang senada. Rasanya di tangan ketika dipegang, serius ya, ini di atas ekspektasi gue sebenarnya. Berasa premium walau materialnya memang plastik. Hal yang kurang pol soal desain menurut gue adalah sertifikasi tahan air dan debunya yang sekedar IP64, yang artinya cuma tahan cipratan dan debu. Terus problemnya di mana? Kan bagus desainnya. Ya nggak masalah sebetulnya kalau harganya tetap value deal. Tapi kemarin harganya pas launching itu di 5 juta. Which artinya lebih mahal dari Poco X7 Pro yang secara produk line up udah lebih established di pasar yang dituju. Poco X7 Pro itu harganya 5 juta juga. Tapi ingat itu 512 internalnya. Ini 256. Problemnya menurut gue, di segmen value performance phone seperti ini banyak usernya nggak mau disuruh bayar lebih demi desain. Buat mereka yang penting ngebut, hal lain tuh lebih ke nilai tambah. Tapi kalau disuruh bayar ekstra, mereka ogah. Beda hal sama smartphone yang menyasar segmen market lifestyle. Mau tuh orang-orang itu disuruh bayar lebih buat desain maupun kamera. Nah, ngomong-ngomong soal kamera, kualitasnya balik lagi ke stereotype value performance smartphone. Dari sensor kamera utama yang cuma pakai ISOCELL HM6 tanpa OIS sampai hasil yang sebetulnya tergolong bagus ya untuk hardware yang pas-pasan begitu. Di good light tuh detailnya cukup. Untuk soal warna masih ada lah kebagian tuningan-tuningan Camon 40 yang oke, bahkan sampai backlight pun sebenarnya masih bagus hasilnya. Kekurangannya ada di processing yang di beberapa situasi berasa over sharpening, seolah mencoba untuk mengkompensasi sensor yang kurang oke. Dia baru kesulitan di kondisi remang karena memang nggak ada OIS, sehingga harus naikin ISO dan mengorbankan detail serta warna.
ultra wide ya sekedar lumayan dengan 8 megapiksel sensor. Itu pun seperti biasa harus di good light supaya maksimal. Untuk selfie-nya udah proses banget bahkan di good light sekalipun. Untungnya videonya tuh lumayan banget ya. Dia bisa 4K 60 dan tergolong stabil walau secara FPS masih tidak konsisten di 60 FPS. Untuk video selfie-nya bisa di 4K 30 FPS dan kalau kita lihat ya memang cukup stabil buat smartphone yang memang nggak fokus ke kamera. Selfie videonya mentok di 4K 30 lumayan stabil juga. Note videonya baru bisa pindah lensa sambil recording di 1080 30 fps. Nggak pengen ribet beli kuota internet tiap bulan, sekaligus pengen opsi kuota internet yang lebih hemat. Sini, gua kasih tahu. Di tengah kesibukan kita, kayaknya nggak efisien deh kalau masih harus ngurusin hal perintilan kayak kuota internet tiap bulan. Pengennya sekali tembak di depan, setidaknya aman untuk 1 tahun ke depan. Nah, gue baru nemuin yang namanya IM3 Platinum 1. Ini tuh produk pasca bayar dari Indosat. Bayar 1 juta, dapat kuota 1 terabyte dan berlaku 1 tahun. Asli ini one stop solution banget ya, nggak pusing. Dan sudah termasuk 10 giga kuota hybrid buat roaming. Handy banget buat content creator kayak gue yang suka quick trip ke berbagai event di luar negeri. Jadi nggak perlu drama last minute di airport buat nyari yang namanya mobile wifi. Nggak lupa, jangan takut kuotanya gone. Karena di roll over sampai dengan 12 bulan. Dan benefitnya tidak berhubungan cuman sama internet doang ya. Nelfon ke sesama IM3 atau 3, free 5.000 menit. Kalau call ke operator lain, free 100 menit. Dan sebagai pemanis, kita juga dapetin subscription gratis video platinum. Kepake banget buat gue yang doyan nonton bola. By the way, karena ini masuk ke kategori pasca bayar, buat yang nggak mau tagihannya jebol, bisa manfaatin fitur Bill Save di aplikasi My IM3. Tinggal atur aja sesuai kebutuhan dan budget. Terus kalau ada issue, kita dikasih Platinum Assistance. Maksimum nunggu 30 detik, customer service siap membantu. Oh ya, kalau kalian menggunakan HP kekinian, bisa manfaatin fitur eSIM juga. Di webnya ada list device yang support. Cek aja, cara beli IM3 Platinum 1 gampang. Tinggal ke web yang tertera di layar, pilih IM3 Platinum 1, pilih SIM fisik atau eSIM, pilih paketnya, cari nomor favorit, isi data dan bayar. Dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari maksimal, pasca bayar IM3 Platinum 1 siap untuk dinikmati. Kalau mau via marketplace juga bisa. Ceknya di Shopee IM3 Official Shop. Cobain deh. Ya udah, tinggal enjoy setahun ke depan, bebas pusing dengan IM3 Platinum 1. Simple, next level. Hal-hal lain dari POVA 7 Ultra sebenarnya cukup bagus. Layarnya AMOLED, 144 Hz pula, smooth pokoknya. Satset di UI. Outdoor brightness-nya juga oke, no problem at all. Speakernya stereo, walaupun kualitasnya B aja dan berasa jomplang volumenya antara speaker atas dan bawah. Denger ini. Baterainya 6000 mAh, lumayan awet dengan gue dapat hampir 7,5 jam dalam total uptime 22 jam. Ngecharge juga kencang dengan charger 70 watt. Terus nggak lupa Tecno juga ngasih hal ekstra berupa wireless charging 30 watt. Gokil. Bahkan kita dikasih power bank yang bisa wireless charging juga. Jangan-jangan ini juga nih yang bikin harganya naik. Kita lanjut dulu. Haptics-nya juga empuk, SIM tray-nya dual SIM, tanpa micro SD slot, tidak ada eSIM, dan sayangnya update OS cuma dijanjikan 2 kali Android update sampai Android 17. FYI, ini out of the box Android 15 ya. Lalu security patch-nya cuma sampai 3 tahun aja. Cukup ketinggalan dari pesaing-pesaingnya ya soal yang satu ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal software, gue cukup impress dengan HiOS akhir-akhir ini. Mirip kemajuannya dengan XOS-nya Infinix, experience-nya solid, nggak berantakan kayak dulu. AI-nya juga gokil ya, seperti kami udah pernah ulas di Camon 40 series kemarin. Soal productivity itu lengkap, image editing banyak, rame lah, mantep. Penasaran? Tonton makanya video review Camon 40 maupun 40 Pro, link di kanan atas ya guys. Cuma satu ya yang gue sayangkan, kita nggak bisa ganti icon pakai icon text yang di-download di Play Store di POVA 7 Ultra ini. Padahal di Camon bisa loh.
Icon bawaannya sebenarnya udah cukup bagus ya, cuman seperti kalian bisa lihat, gak semua app bisa kena theme-nya. Untungnya di theme store bawaan banyak pilihan yang menarik. Alright, itu adalah Tecno Pova 7 Ultra. Sejatinya ini adalah sebuah smartphone yang solid, tapi tidak groundbreaking kayak Camon 40 series kemarin. Di tahun 2025 ini kita melihat Camon series dari Tecno seperti sudah menemukan jati dirinya. Tapi menurut gue si Pova tuh belum. Masih mencari konsep dan racikan yang pas. Dia masih kayak belum fokus gitu tackle market yang lebih terukur. Buat gue idealnya, Pova itu adalah untuk head to head dengan Poco X series. Jadi harganya pun sebenarnya harus lebih murah sedikit untuk mampu mendobrak hegemoni Poco X series di market ini. Saran gue, kurangi hal-hal yang non-essential seperti desain, tambahan-tambahan bonus kayak magnetic case dan magnetic power bank kayak gini. Terus nggak perlu juga kerjasama dengan game kayak PUBG gini, which kemungkinan besar Tecno kan harus bayar lisensi ya. Fokus aja untuk bikin HP performa yang oke dengan cooling yang mumpuni, namun punya harga yang agresif. Lagi-lagi, overall Pova 7 Ultra itu sebenarnya bagus. Bagus kalau harganya tepat. Terpantau di marketplace harganya udah mulai merangkak turun ke 4,7 juta. Kalau pakai kupon udah bisa di bawah 4,5 juta tuh. Itu udah hampir pas menurut gue. Itu adalah harga di mana kalian bisa check out dan bakalan happy dengan apa yang ditawarkan. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.